Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa pada hari ini kita ada dalam keadaan sehat walafiat, sehat-sehat segalanya, sehat rezeki, sehat nikmat, sehat iman. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Ama yang memberikan materi kepada kami tentang makalah. Saya akan coba menjelaskan makalah yang judul makalah pengaruh pendapatan orang tua terhadap tingkat pendidikan anak. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan dasar dalam kehidupan serta sebagai faktor yang dominan dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Sistematika laporan penelitian, ada halaman judulnya, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang, deskripsi masalah, data awal yang mendukung adanya masalah dan akar timbulnya masalah dengan menunjukkan pada lokasi penelitian dan waktu serta penjelasan pentingnya masalah itu dipecahkan. B. Rumusan masalah diharapkan kalimatnya. C. Tujuan penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah. D. Manfaat penelitian sesuai dengan apa yang direncanakan pada proposal, namun peneliti dapat mengembangkannya. Bab 2, landasan teori. Bab 2-nya adalah mengumpulkan teori dan pustaka yang relevan dan memberi arah serta petunjuk pada pelaksanaan PTK. Diperlukan adanya usaha untuk membangun argumentasi teoritis yang menunjukkan bahwa tindakan yang diberikan dimungkinkan dapat meningkatkan mutu proses pembelajaran di kelas. Pada akhir bab ini dapat dikemukakan hipotesis tindakan uraian pada bab ini harus lebih lengkap dan dirinci dibanding dengan uraian yang ada pada bab yang sama di usulan penelitian. Tingkat pendidikan anak. A. Tingkat pendidikan anak, penelitiannya. Pengertian pendidikan anak. 2. Faktor-faktor pendidikan. 3. Tujuan pendidikan. 4. Pengertian tingkat pendidikan. Pengertian pendidikan. Menurut Hasbullah, pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadian sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaan. Menurut Omar Hamalik, pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa yang dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan, dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkan untuk berfungsi secara adekuat dalam kehidupan masyarakat. Lanjut, faktor-faktor pendidikan. Ada 6 faktor pendidikan yang dapat membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi, namun faktor integritasnya terutama terletak pada pendidik dengan segala kemampuan dan keterbatasan. Keenam faktor pendidikan tersebut meliputi 1. Faktor tujuan. 2. Faktor pendidik. 3 atau C. Faktor peserta didik. D. Faktor isi materi pendidikan. E. Faktor metode pendidikan dan peristiwa pendidikan. Ditandai
dengan adanya interaksi edukatif. F. Faktor situasi dan lingkungan. 3. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ialah untuk menjalankan 3 fungsi yang semuanya bersifat normatif. Pertama, menentukan haluan bagi proses pendidikan. Kedua, sekaligus dengan pelaksanaan penentuan haluan yang dituju ialah memberikan rangsangan. Pengertian tingkat pendidikan. 4. Pengertian tingkat pendidikan. Kita dapat membedakan pendidik dan menjadi 2 kategori, yaitu 1. Pendidik menurut kodrat, yaitu orang tua. 2. Pendidik menurut jabatan, yaitu guru. Orang tua sebagai pendidik menuntut kodrat. Menurut kodrat adalah pendidik pertama dan utama, karena secara kodrat anak manusia dilahirkan oleh orang tuanya atau ibunya dalam keadaan tidak berdaya. Kepercayaan bahwa guru mampu memberikan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik. Hanya pertolongan dan layanan orang tua, terutama ibu, bayi, anak manusia itu dapat hidup dan berkembang makin dewasa. Guru sebagai pendidik menurut jabatan menerima tanggung jawab dari 3 pihak, yaitu orang tua, masyarakat, dan negara. Tanggung jawab dari orang tua diterima guru atas dasar kepercayaan bahwa guru mampu memberikan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik. Pendapatan orang tua. Nah, kita lanjut ke pendapatan orang tua. Apa sih pendapatan orang tua? Pendapatan merupakan unsur yang penting dalam kehidupan ekonomi. Hampir seluruh kegiatan ekonomi bergantung pada pendapatan yang diperoleh oleh seorang. Pendapatan adalah penerimaan pendapatan akibat penyerahan barang atau jasa dalam usaha mencapai tujuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan. Kecakapan dan keuletan. Kecakapan dan keuletan yaitu apabila ia ingin meningkatkan pendapatan harus mempunyai sikap yang cakap dan ulet dalam melaksanakan suatu pekerjaan. B. Keahlian yang dimiliki. Keahlian yang dimiliki merupakan faktor yang sangat penting di dalam bekerja. Menurut bidang keahlian akan mampu meningkatkan pendapatan dibanding dengan yang bukan ahlinya. C. Tanggung jawab dan risiko yang dapat dipikul. Tanggung jawab dan risiko yang dipikul yaitu seseorang dalam menjalankan usahanya harus bertanggung jawab atas pekerjaannya serta dapat mengatasi risiko yang menghalanginya. D. Kesempatan kerja yang tersedia. Kesempatan kerja yang tersedia merupakan catatan harian yang masuk dan keluar yang dapat diketahui untung dan ruginya suatu usaha dengan manajemen usaha yang baik, maka usaha yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Banyak sedikitnya modal yang digunakan, kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi besar kecilnya modal yang digunakan suatu usaha yang besar pula terhadap pendapatan yang akan diperoleh. Kerangka berpikir paradigma. C. Kerangka berpikir adalah kompetensi tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah
diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. Dari uraian di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan kerangka pikirnya. Penghasilan orang tua bukanlah alasan untuk seorang tidak bersekolah. Asal setiap anak memiliki keinginan untuk belajar yang kuat, maka semua bukanlah sebuah alasan. Hipotesis atau penelitian. Hipotesis penelitian D. Guna mendapatkan suatu jawaban sementara dalam suatu penelitian, maka diperlukan adanya hipotesis. Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Pendapat lain mengatakan hipotesis adalah pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya. Maka berdasarkan pendapat tersebut bahwa hipotesis adalah jawaban sementara yang diperoleh dalam rumusan masalah penelitian yang perlu diuji kebenarannya. Hipotesis yang diberikan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Bab 3. Metode penelitian. Deskripsikan tiap siklus penelitian yang memuat rencana, pelaksanaan tindakan, pemantauan dan evaluasi beserta jenis instrumen yang digunakan. Saya ulangi lagi dari atas. Deskripsikan tiap siklus penelitian yang memuat rencana, pelaksanaan, tindakan, pemantauan dan evaluasi beserta jenis instrumen yang digunakan, dan cara refleksi atau perlu dibedakan pada usulan. Isi apa yang akan dilaksanakan, sedang pada laporan berisi apa yang sudah dilaksanakan. Pada tiap siklus harus dikemukakan tindakan secara jelas, serta semua jenis instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data. Tindakan yang dilakukan bersifat rasional, visible, serta kolaboratif. Bab 3. Yang bab 3 metode penelitian. A. Metode penelitiannya ada A. Rancangan penelitian, B. Definisi operasional variabel, C. Populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel 1 dengan populasi itu kehidupan, 2 sampel, 3 teknik pengambilan sampel. D. Metode pengumpulan data, angket, dokumentasi, instrumen penelitian. A. Rancangan penelitian. Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini membahas ada tidaknya keterkaitan antara pengaruh antara dua variabel bebas dan variabel terikat. B. Definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel perlu dilakukan dengan jelas dalam suatu penelitian agar tidak menimbulkan kesalahan dalam mengumpulkan dan mengelola data, serta dalam pengajian hipotesis. 19 Suharsimi, Arikamto, prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Jakarta, Rineka Cipta 210 H250 Sumadi Sriya Brata. Metodologi penelitian Jakarta, Raja Wali, PES 2012 82. Definisi operasional variabel adalah definisi atas sifat-sifat yang didefinisikan yang dapat diambil atau diobservasi serta dapat diukur. Definisi operasional variabel merupakan bagaimana caranya
mengukur suatu variabel. Oleh karena itu, rumusan definisi operasional variabel akan menunjukkan alat pengumpulan data yang cocok untuk digunakan. Definisi operasional variabel yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut. Variabel bebas atau X, pendapatan orang tua. Dan kategori pendapatan orang tua dilihat dari jenis pendapatan orang tua. Tinggi, sedang, dan rendah. Dua, variabel terikatnya atau dalam kurung Y, tingkat pendidikan anak. Tingkat pendidikan anak adalah tahap pendidikan yang berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik. Tingkat kerumitan bahan pengajaran dan cara menyajikan bahan pengajaran. Memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dapat dilihat dari indikator di bawah ini. Tingkat pendidikan terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Oh, sudah habis saya kira ini. Ya, demikian rekan-rekan yang perlu saya sampaikan masalah pendapatan orang tua sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar anak. Judulnya adalah pengaruh pendapatan orang tua terhadap tingkat pendidikan anak. Pengaruh orang tua atau pengaruh pendapatan orang tua terhadap tingkat pendidikan anak. Demikian, mohon maaf bila ada salah-salah kata, salah ucap, salah tulisan, dan salah segalanya. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.